Kita lahir dengan kondisi yang sama. Sama-sama telanjang dan sama-sama nggak tahu soal dunia ini. Tapi pada saat kita meninggal, kita akan berpulang dengan pakaian yang berbeda-beda. Pada saat kita hidup, haruskah kita dibedakan atas pilihan pakaian kita itu? Henry Patinasarani, atau biasa yang kita kenal dengan Pendeta Yeri. Ia adalah anak dari Roni Patinasarani, seorang pelatih sepak bola Indonesia yang sangat terkenal pada eranya. Banyak sekali kisah masa kelam yang dialami oleh Pendeta Yeri pada masa mudanya. Hingga akhirnya ia memutuskan menjadi seorang pendeta adalah sebuah titik balik dalam hidupnya. Kali ini gue bakal ajak lo untuk kenal jauh lebih dalam apa itu ajaran Kristen Protestan. Dan gue gak sabar banget untuk ketemu sama pendeta yang super nyentrik dengan tatonya yang banyak dan snapbacknya gak pernah lepas dari dia. Well, sempet dianggap sebagai sampah masyarakat dan mendapat cinta kasih dari Tuhan. Gue gak sabar banget untuk ketemu sama pendeta Yeri Patinasarani. So, welcome to Journey of Religion. Akhirnya gue ketemu. Akhirnya bareng juga ya? Bareng juga. Siap. Ya. Nice to meet you loh. Sama-sama. Pendeta Yeri. Thank you. Kemarin gue udah membahas soal Journey of Religion dari sisi Islam. Sama Habib Hussein ya? Bukan. Oh. Bener, Habib Hussein Iya, bener. iya. Habib Jafar. Habib Jafar, iya. Sekarang gue pengen jauh lebih bahas tentang ajaran Kristen Protestan. Siap. Nah, sebenarnya first question gue tuh apa yang membedakan? Banyak stigma orang di luar yang ngomong apa sih bedanya Kristen Protestan sama Katolik? Iya. Apa yang membedakan? Iya, Cikal bakal singkatnya dulu. Iya. Sebenarnya nggak terlalu banyak karena base-nya masih Alkitab. Ya. Di dalam Alkitab pun cuma ada sedikit perbedaan. Yes. Isi kitabnya. Lalu perbedaan yang paling kelihatan adalah tata dan cara ibadah. Oke. Seperti itu. Ya. Liturgisnya. Lalu ornamen-ornamen yang ada. Ya. Di Katolik banyak menggunakan patung. Tapi bukan berarti mereka menyembah patung. Ya. Soalnya kebetulan nih, Mama Katolik, Papa Protestan. Jadi saya ini mix. Mix ya? Iya. Oke. Iya. Tapi yang Pendeta Yeri yakinin Protestan berarti ya? Yang dipelajari? Iya. Yes. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat basic sama esensinya, dasarnya itu nggak terlalu banyak berbeda. Oke. Iya. Cuma ada perbedaan dari sejarah bagaimana akhirnya terjadi dua arah. Ya. Tapi sebenarnya ujungnya sama sih. Oke. Ujungnya sama. Bukan satu perbedaan yang harus banyak diperdebatkan atau dipermasalahkan sebenarnya. Oke. Kristen Protestan dan Katolik. Oke. Gitu. Oke. Itu satu. Kedua, ada satu pertanyaan yang gue juga confusing. Iya. Kenapa orang Kristen Protestan tidak menggunakan tanda salib? Iya. Jadi sebenarnya salib cuma tidak ada patung Yesusnya. Oke. Tidak ada gambar Yesusnya gitu. Karena di Protestan tuh meyakini bahwa Yesus tuh udah mati dan sudah bangkit. Oke. Ya, jadi pemaknaannya ada di situ. Pemaknaannya itu? Iya, jadi biarlah salib itu menjadi sebuah lambang aja tanpa ada Yesusnya di situ. Oh. Makanya jarang kelihatan banget bedanya salib orang Kristen dan Katolik tuh. Kalau Katolik ada patung Yesusnya di depan salibnya, nempel. Oh iya, Yesus baru nggak. Kalau di Katolik di salibnya itu ada gambar Yesusnya. Iya. Kalau di Protestan just salib. Hanya salib aja, nggak ada. Makanya kalau orang Kristen Protestan berdoa, mereka tidak membuat tanda salib. Iya. Itu reasonnya? Nggak, itu beda juga sih. Itu makanya sebuah pemaknaan. Jadi kayak memulai doa dengan sikap hormat di umat Katolik, yaitu dengan cara menggunakan tanda salib itu. Oke.
dan aktivitas-aktivitas yang lain. Oke. Bahkan selebrasi gol juga melakukan hal itu. Oh, betul. Oh, gitu ya. Oke, oke. Tanda salib dan sebagainya. Oke. Itu adalah bentuk respect yang dilakukan oleh umat Katolik sebagai bahwa dia mau memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Sepertinya itu. Pemaknaannya di situ. Oke. Itu yang selalu gue confusing ya. Oh, iya, Nomor 2 itu adalah gue merasa karena gue juga belajar agama Katolik. Yeah. Tapi gue tidak begitu mengetahui tentang Kristen Protestan. Gue merasa Kristen Protestan itu tidak begitu mengagungkan Bunda Maria. Iya. Iya. Nah, karena kita sudah pegel, kita jelaskan sampai duduk. Oke, baik. Pendeta, gue senang banget. Bang Yeri aja manggilnya ya? Bang aja. Bang Yeri, gue senang banget. Tadi kita sampai di... Gue merasa kebanyakan jemaat Katolik sangat mengagungkan Bunda Maria. Bunda Maria. Dan yang gue tidak melihat itu di Kristen Protestan. Dan gue sangat nggak tahu, ada reasonnya nggak? Iya, sebenarnya sih base-nya kan firman ya. Firman. Jadi siapapun yang mencintai Tuhan, Yesus, harusnya menaruh rasa respect juga kepada Ibu Yesus ini. Ya, which is bukan cuma Ibu Yesus, tapi genre wanita tersendiri itu. Karena dia dikatakan yang dikaruniai. Mungkin banyak penebalannya lebih banyak di teman-teman yang Katolik. Sehingga di Protestan kayak hampir nggak terlalu menyolok. Tapi harusnya di dalam sebuah ajaran itu menjadi part yang penting. Contoh misalnya, mujizat yang Yesus lakukan pertama adalah di pernikahan di Kana. Nah, bagaimana cara mujizat itu bisa terlaksana waktu dia nurutin ibunya, Bunda Maria. Dan kita lihat perjalanan Ibu Yesus, tidak pernah ada fase dia meninggalkan Yesus. Dalam semua fasenya, waktu disalib, dia kan ada gambar atau patung yang seorang ibu menggendong jenazah Yesus dari salib, yaitu Ibu Yesus. Dari ketika kubur kosong, ibunya di situ juga, waktu Yesus naik juga. Jadi harusnya semua yang mencintai firman menaruh rasa respect, yang menaruh tempat Ibu Yesus ini tempat yang penting dalam perjalanan imannya gitu loh. Jadi Protestan juga harusnya menaruh hal yang sama. Gitu. Nah, yang gue pengen tahu lagi, berarti kemunculan agama Kristen Protestan itu bagaimana sejarahnya gitu loh? Bagaimana sejarah? Karena kan yang muncul pertama berarti Katolik. And then terjadilah protes oleh Martin Luther dan Calvin. Nah, itu apa yang menyebabkan ada protes itu? Jadi ada kegelisahan sih yang mungkin diarahkan kepada kebijakan-kebijakan para pemuka agama saat itu. Jadi keresahan bahwa semua harus dikembalikan kepada basic dan dasarnya. Intinya ketika orang bertuhan, sebenarnya perbedaan pandangan itu merupakan sebuah hal yang normal dan biasa. Tidak boleh diselesaikan secara permusuhan atau perdebatan yang berlebihan gitu. Jadi ketika seseorang memiliki sebuah pandangan teologis yang berbeda dan memutuskan, ya nggak apa-apa juga. Bukan berarti ini dua yang berseberangan yang harus bermusuhan dan sebagainya. Tapi sejarah tercetus saat itu sehingga terciptalah gerakan Protestan ini. Dan itu berprogresif kok. Ada sekarang masuk ke karismatik dan sebagainya. Itu berkembang terus sampai hari ini. Berarti pada saat itu emang terjadi gerakan protes terhadap Katolik. Makanya muncullah Kristen Protestan. Apa yang membuat Kristen Protestan itu merasa ini kayak kurang fair deh. Pada saat kita ngomongin sejarah itu, apa sih yang terjadi pada zaman itu? Kenapa munculnya Protestan itu? Ya kebijakan-kebijakan, kalau saya tidak salah nih ya, kan tidak terlalu sebenarnya expert di dalam sejarah, yaitu ketika misalnya ada mekanisme pengampunan dosa, seperti itu dan sebagainya, dan akhirnya timbul keresahan bahwa ini sesuatu yang dianggap kurang serak dan tidak sesuai pandangan personal Alkitab. Untuk beberapa orang, karena pemahaman firman itu kan general. Kita nggak bisa klaim bahwa waktu kita memutuskan satu pandangan maka itulah final dari dogma, gitu. Nah, makanya saat itu terciptalah
Tapi sebenarnya itu berprogresif kok. Di dalam Protestan itu juga banyak kok. Ada Baptis, ada Injili, ada liberal, ada ini. Di mana orang terbiasa begitu beda jalan sendiri. Beda jalan sendiri. Iya, akhirnya itu jadi sebuah culture. Berarti pada saat itu ada kegelisahan atau kurang seraknya Martin dan Calvin itu bagaimana dia menggerakkan dan menyebarkan agama Protestan sehingga sebanyak ini. Dengan what way dia melakukan itu? Iya, jadi kan karena mungkin apa yang dia resah mewakili juga beberapa kelompok saat itu. Jadi apakah dia pencetus satu-satunya? Belum tentu juga. Mungkin saat itu banyak orang yang resah juga terhadap, dan akhirnya itu kan menjadi sebuah gerakan movement. Ya kan, yang berlanjut sampai saat ini, dan itu menjadi pattern orang menyebarkan agama. Ya, termasuk waktu kekristenan masuk juga ke Indonesia. Disebarkan ya dengan cara dan pemikiran yang sama. Gitu. Kalau tadi Bang Yeri ngomong Kristen itu pun banyak gitu. Aku juga agak confusing nih ya. Ada Kristen Protestan, ada karismatik, ada Mormon, ada banyak lah. Banyak. Apa yang membedakan itu semua sih? Ya sebenarnya kayak mungkin ya ini kan satu peristiwa kecelakaan dilihat oleh 5 orang yang berbeda di dalam posisi yang berbeda. Semua menyampaikan sebuah angle dan pandangannya masing-masing. Pada dasarnya pewahyuan, pemahaman itu progresif. Makanya kalau orang berhenti belajar atau mencari tahu kebenaran, nah disitulah sumber masalahnya. Jadi wajar ketika itu berkembang secara angle, karena memang firman itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan. Dia sumur, dia sumber. Sehingga orang bisa bukan memodifikasi ya, mengembangkan secara kontekstual. Begitu. Jadi pasti sesuatu yang sifatnya progresif. Tapi dasarnya nggak boleh jauh dari base-nya ini, akarnya ini. Itu. Gitu. Tapi membedakan antara Kristen Protestan, Pantekosta kalau nggak salah, Mormon dan lain-lain, apa sih kalau menurut Pendeta Yeri itu apa yang membedakan? Iya. Jadi pemahaman terhadap dogma-dogma tertentu, misalnya paham tentang hari Sabat, ya kan, pahaman tentang Pentakosta, tentang tata ibadah. Makanya kita lihat di dalam Protestan ada yang tepuk tangan, ada yang enggak, ada yang pakai musik, ada yang enggak, ya kan. Kalau yang pakai musik itu apa tuh biasanya? Biasanya karismatik. Karismatik. Itu yang kalau main musik sampai nangis-nangis. Iya, gitu ya? Pentakosta, karismatik tuh arahnya ke situ. Terus aku juga punya temen yang berpacaran, aku lupa deh, dia tuh kalau nggak salah dia itu tidak bisa pacaran di hari Jumat atau Sabtu. Itu dia apa tolerannya? Mungkin Advent ya. Advent. Itu dia nggak boleh kemana-mana. Dia nggak boleh kemana-mana. Itu reasonnya apa menurut Bang? Jadi kan gini, Alkitab kan terdiri dari 2 perjanjian, lama dan baru. Nah, ada banyak orang yang memakai part dari perjanjian lama sehingga mereka membakukan itu menjadi tata ibadah. Nih saya jelasin, misalnya di Alkitab tuh ada 3 tabernakel yang pernah dibuat manusia. Ada Musa, ada Daud, dan Salomo. Nah, Musa bangun tata ibadah dengan kusuk, doa, tenang. Lalu masuklah ke Daud. Daud dengan rebana, kecapi, girang, loncat-loncat, ada alat musik. Nah, Salomo menggabungkan, ada doa, pujian, penyembahan. Nah, ada gereja yang pakai metodenya Salomo, ada yang pakai metodenya Daud, ada yang pakai metodenya Musa. Basically ya itu. Tapi pada dasarnya nih, Nat ya, yang Yesus bangun bukan cara ibadah yang makin baik, tapi cara hidup yang makin baik. Jadi harusnya ketika cara ibadah orang mulai berbeda pilihan hari, tapi cara hidup harus tetap sinkron. Bagaimana dia jujur, bagaimana dia punya integritas, gimana memperlakukan keluarga, gimana kita dalam mengelola keuangan, secara emosi, cara kita nilai orang, itu harusnya seragam bahasanya, bahasa kasih gitu. Apa yang menyebabkan Bang Yeri jatuh cinta kepada Nabi Isa, Tuhan Yesus? Jadi ini cerita sedikit ya, background ya. Jadi dulu punya latar belakang komplek lah, drugs user dan sebagainya. Nah, satu kali ikut acara agama lah, retret. Kalau di Kristen tuh
populer lah retret. Retret ya, iya. 3 hari gitu kan. Iya. Nah, jadi, tapi hari kedua pembimbing tuh datengin gua, Nat. Terus dia bilang gini, kamu nih kayaknya keras kepala kayak Paulus. Nah, mulai lah ya kan. Terus dia bilang, bukan, kamu nih Yunus, orang yang lari dari panggilan Tuhan. Oke. Terakhir diganti Yudas Iskariot kan. Dasar pengkhianat Yesus. Pulang kamu, dipulangin gua, Nat. Gara-gara bilang Judas. Iya, dia bilang jadi Berarti Anda sudah ada bakat-bakat Judas nih, Judas ya? memang Oke. pengkhianat garis keras. Garis keras, oke. Jadi dipulangin lah. Nah, sejak itu gue kepahitan sama yang namanya rohani. Oke. Yesus, firman, itu semua udahlah sampah lah. Iya. Gitu. Traumatik. Iya. Nggak suka. Orang reject gua. Oke. Lalu orang ke gereja hari Minggu bilang Yesus baik. Apaan itu? Mhm. Itu kan ya udahlah. Pokoknya gue cari temen yang bukan Kristen sejak hari itu. Nah, akhirnya bergaul sama teman-teman nenek. Iya. Nah, sekali diajak party segala macem. Itu partinya ngapain Eka boleh tahu? Ya semua jenis narkoba ya. Dan waktu itu gue lagi berobat. Jadi obat dokter masuk, putau masuk, inek masuk, alkohol masuk, ganja masuk. Oke. Terus dulu mungkin lu masih tahu nih, zaman-zamannya bengkel. Aduh, tua banget. Tua banget ya. Jadi ke bengkel lah. Nah, sekali gue dicari nggak ketemu, Nat. Ternyata gue terkapar di depan speaker. Waduh, enak dong. Mending enak, Nat. Jadi mulut udah berbusa. Oke. Gue OD di situ. Oke. OD, jadi badan udah kaku, udah biru. Nah, teman panik kan. Ya teman dulu kan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka angkat gue. Terus mereka buang gue di got, Nat. Gue dibuang comberan. Loh, Anda ini sampah apa pendeta? Nah, itu dia. Makanya tapi gue nggak pernah nyangka bahwa peristiwa itu menggiring gue pada ya. Tapi gue cerita dikit lah. Jadi bangun dah gue pagi-pagi dari comberan. Terus gue berpikir ya gue sampah lah. Ya. Cuma sampah yang diperlakukan kayak gini. Sampah aja dibuang pada tempatnya. Gue di comberan. Itu udah pol. Itu udah pol. Jadi fix lah. Gue perlakukan diri gue kayak sampah saat itu. Terus gue pikir gini. Surga nolak, neraka nolak. Ya. Teman-teman gereja nolak, teman-teman yang lain buang. Jadi buat apa gue hidup? Nah, satu malam nih, Nat. 2 SMA, ya. Jadi gue masuk kamar, gue tuang 1 gelas racun serangga. Gue kunci gue buang. Gue tulis surat buat bokap, Pak, kalau Yeri mati jangan salahin mama ya. Nah, itu titik terendah depresi dalam hidup gue. Gue udah pikir buat apa gue nggak pernah kuliah, nggak perusahaan mana mau terima siapa mau jadi istri gue, jadi teman gue aja nggak mau. Jadi oke lah berakhir di sini hidup gue. Tapi satu sisi, gue juga pengen kayak yang lain gitu. Punya kesempatan. Tapi kayaknya nasib baik gak berpihak ke gue. Semua orang nge-reject. Iya. Rohani nge-reject, gereja nge-reject, Tuhan semua. Pun juga lu gak lihat. Iya. Ya kan? Itu. Itu yang gue rasa gitu kan. Jadi gue pikir, udahlah. Neraka lah, bodo amat. Akhirnya gue strike, bro. 1 gelas itu. Serk, abis. Terus gue gak sadar. Baygon? Baygon. Terus gak ada yang tahu. Besoknya, terus gue bangun tiba-tiba. Gue kaget, gue gak kenapa-napa. Lah, kok masih hidup? Kok masih hidup ya? Nggak harus dikuras perut gue. Gue pikir neraka nolak gue juga. Gue udah menyerahkan diri loh ke situ. Disitulah gue percaya Yesus tuh hidup. Di situ, titik itu. Bahwa dia itu bukan cuma cerita belaka guru-guru sekolah minggu, pendeta-pendeta, semua. Gue ngalamin real cintanya. Di titik gue paling rendah. Ternyata dia bukan cuma sayang orang yang rajin ke gereja, rajin doa. Dia sayang sampah kayak gue. Makanya kalau orang tanya, siapa Yesus buat lo? Gue akan bilang, dia pemulung gue. Lo kok lo samain Yesus kayak pemulung? Kalau dia bukan pemulung, gue nggak pernah keluar dari tempat sampah. Nah, disitulah angle gue. Gue menemukan Yesus bahkan di luar religi. Dia bukan pribadi yang gagah perkasa, yang otoriter. Dia yang penuh cinta dan menerima gue apa adanya. Dan nggak ada yang nerima gue. Cuma dia. Dan gue ngalamin seperti kayak, orang boleh ngomong lu sampah. Tapi lu tuh berharga dan mulia di mata gue. Situ pulih gue. Disitulah awal gue, oke deh, gue percaya deh. Dan kayaknya gue jatuh cinta nih. Mulai jatuh cinta. Ini bukan dongeng lagi. Bukan dongeng lagi nih. Udah mulai kena. Karena gue udah menghabisi sampai titik yang nggak mungkin lagi. Udah dicomberan. Udah minum baygon. Berarti ini adalah nyawa serep yang Tuhan kasih untuk sesuatu yang gue pikir nih penting. Dan ini yang lagi gue jalanin hari ini. Itu sih pengalaman spiritual gue. Itu pengalaman spiritual lo ya. Berarti pada saat orang semua nge-reject lo, orang ini
pas lu bangun tidur itu, Om, lu kenapa lu berpikir yang menyelamatkan lu Yesus? Yeah. Kenapa lu berpikir itu tangan Yesus? Iya. Karena gini, ternyata di saat yang sama, detik yang sama, bokap gue lagi berdoa buat gue. Dia nggak tahu, itu nanti kejadian bertahun-tahun kemudian baru dia cerita. Loh, maksudnya hari itu? Loh, iya. Loh, malam itu papa lagi berdoa. Oke. Dan dalam doanya menyerahkan gue ke dalam tangan Yesus. Oke. Itu. Dan di situ gue seperti menemukan sebuah figur, bukan Tuhan ya, figur. Dan gue tahu persis ini adalah Yesus yang gue sering denger, yang bahkan gue hujat dulu bahwa ini pribadi yang dia nggak mencintai gue supaya gue jadi Kristen atau ke gereja. Dan gue mulai lihat, wah, genrenya pas nih dia nih. Ditambah lagi konfirmasi bokap doain gue. Nah disitulah first love lah, katakan kepada Tuhan Yesus. Semenjak lo cinta dengan lu bilang tadi first love, apa yang lu pelajari setelah itu? Setelah kejadian bayi Bulan, lu mulai mempelajari Alkitabnya, ajarannya, dan match. Menurut lu match, cocok. Menurut lu quotes apa yang menurut lu kayak he's the one? Karena gini, waktu gue baca dia bilang gini, karena kamu berharga dan mulia di mataku. Banyak mata ngelihat gue. Polisi kalau ngelihat gue tangkep. Kan? Eksekusi. Banyak maksudnya. Sikat. Bantai. Medis ngelihat gue orang sakit jiwa. Narkoba adalah sesuatu yang nggak bisa disembuhkan, cuma bisa dipulihkan. Itu kan vonis mati. Setuju. Tapi mata yang ini beda. Dia nggak ngelihat gue pesakitan. Dia nggak ngelihat gue orang gagal. Dia ngelihat sesuatu yang nggak banyak orang lihat. Deep di dalam gue. Dan itu waktu dia ngelihat itu, langsung gue sadar, ada itu ternyata. Gue bukan sampah. Orang perlakukan gue kayak sampah, tapi gue bukan sampah. Gue bukan sampah, gue fix bukan sampah. Nah itu membuat gue mulai terpesona ketika gue ngelihat Yesus, gue ngelihat diri gue. Jadi Yesus tuh buat gue pertama kali adalah cermin ajaib gue. Dimana gue bukan cuma bisa lihat tampilan luar gue doang. Gue bisa mulai masuk dalam sebuah petualangan untuk mencari tahu siapa gue sebenarnya? Ada apa gue dengan drugs? Gitu. Dan gue menemukan satu feel rasa, ya orang bilang ini lebay kali ya, yang lebih enak dari puta, bro. Parah ya? Iya. Parah. Dan pada akhirnya menurut lu, Jesus save you from drugs? Yes. Itu kita ngomongin your personal ya? Bagaimana lu jatuh cinta dengan Yesus gitu loh. Setelah lu hujat dia, lu dibuang orang, ternyata he's the man yang menyelamatkan lo. Nah, kita move ke akhirnya mutusin buat jadi pendeta gitu. Kok lu memutuskan itu kan juga berat dong. Berarti lu punya tanggung jawab moral nih. Pendeta nih gue nih, jangan salah. Lu kok sampai berani ngambil challenge itu? Gue jadi pendeta. Ya karena gini, menurut gue ada satu pintu di dalam Tuhan. Yang kalau orang bisa menemukan itu, orang bisa menemukan begitu banyak hal penting dalam hidupnya. Seperti kayak yang gue alamin. Dia bisa pulih, dia bisa bangkit kembali, dia bisa punya masa depan. Orang-orang yang nggak punya privilege support system yang banyak, orang-orang yang di-reject, orang-orang yang ngalamin stigma negatif masyarakat, orang-orang yang selalu dipaksa ada di level-level bawah yang ada nggak ada dianggap seperti itu, mereka punya privilege untuk ngalamin anugerah. Nah sebenarnya kepentingannya di situ sih, karena kita hidup di dalam tatanan bangsa ya harus ada kata pendetanya gitu loh. Sebenarnya itu buat gue penting nggak penting, karena fungsional lebih utama gitu. Tapi waktu gue berdiri di dalam bukan profesi ya, panggilan ini, gue punya kesempatan banyak menyampaikan hal gratis yang gue dapat secara gratis. Ya dalam bahasa Alkitabnya ya suratan yang terbuka. Artinya yang gue terima cuma-cuma, ya gue bagikan dengan cuma-cuma, dan itu menyenangkan. Itu menyenangkan. Sangat menyenangkan. Karena lu udah ngalamin itu dan lu pengen orang seperti apa yang lu alamin ya. Nah, semenjak lu jadi pendeta, lu berarti banyak dong ketemu orang-orang yang ngalamin apa yang lu alamin. Dan dia mungkin struggle di drugs, struggle di perceraian, struggle di apapun itulah. Banyak gak yang merasa tidak terbantu? Mau lu ngomong
Yesus kayak Tuhan kayak ya emang udah I don't know. Banyak sih. Banyak sih. Dan ketika itu terjadi kan kayak sebenarnya kayak gue ngaca kayak gue dulu aja. Jadi ada cerita lucu nih. Dulu kalau pendeta datang ke rumah doain gue, itu gue umpetin dulu sendalnya. Jadi dia pulang nyeker, nah kapok kan lo. Nah akhirnya terjadi juga sama gue. Satu kali gue ke rumah orang, sendal gue juga diumpetin sama dia. Tapi ya udahlah. Gue ngalamin anugerah, kenapa gue mesti marah? Dan di situ akhirnya membuat gue bisa feel. Feel. Dan menurut gue itu jadi core feel-nya itu. Jadi tidak berbasis teologi dan sejarah aja, tapi buat gue yang dari hati merubah hati, yang dari hidup merubah hidup. Gitu. Gue juga banyak denger stigma dari beberapa orang, gue nggak tahu, mungkin sebagian orang gitu ya. Kenapa di agama Kristen diadakan persepuluhan? Wah, itu topik menarik tuh. Menarik. Orang bantai-bantaian bro gara-gara itu. Iya kan. Banyak stigma lah. Atau yang kemarin gue bahas sama Habib Jafar soal kafir. Nah, banyak juga stigma orang yang mencibir lah dalam tanda kutip ya. Wah, ini mah persepuluhan nih sama aja ngeduitin nih. Lo punya opini nggak? Iya, menurut gue tuh ketika orang mengasihi Tuhan harusnya nggak 1/10. Semuanya gitu loh. Jadi 1/10 tuh punya sebuah angle tersendiri lah. Sama kayak gini. Ada part ketika lo dalam Tuhan, ada part yang memang punya lo, ada part yang sebenarnya lo harus beri buat orang lain. Menjaga sirkulasi lo. Kayak lo makan buah, ada yang buat lo makan, tapi bijinya jangan lo makan, nanti lo mati. Itu kan sebenarnya ajaran yang sudah dari awal. Semua buah boleh lo makan kecuali buah yang ini. Ya, sebenarnya itu kaitannya ke karakter. Supaya kita sebagai orang percaya ngerti kata cukup. Makanya kalau orang ribut di kata perpuluhan ini, kekanak-kanakan sih. Kekanak-kanakan sih. Karena, tapi lo merasakan banyak cibiran itu kan? Banyak dong. Banyak kan? Boleh apa enggak, pro apa enggak gitu. Iya. Ya sekarang kita pakai patokan Yesus. Apakah Yesus kasih perpuluhan? Ya enggak. Enggak ya. Kalau dalam ajarannya Tuhan Yesus, apa sih yang diajarkan soal perpuluhan itu? Jadi yang diajarkan gini, berilah dengan sukacita. Dengan sukacita. Jangan pamrih, jangan beri terus nyesel. Nah, jadi semangat memberinya, bukan perpuluhannya. Iya, cuma banyak banget dipelintir oleh hamba-hamba Tuhan. Seakan-akan kalau orang nggak kasih perpuluhan, akan ada belalang pelompat, lu akan masuk rumah sakit, lu akan kecelakaan, lu akan ini. Kalau lu ngalami hal sial, itu karena lu nggak kasih perpuluhan. Lu emang Yesus kurang? Sampai lu mesti tambah perpuluhan. Sampai bobo belalang lagi ya? Sampai itu konyol sih. Itu sesuatu hal yang konyol. Jadi harusnya sih berhentilah perdebatan soal perpuluhan. Masuklah kepada sebuah esensi. Memberi dengan hati yang murni, dan kalau mau cengli ya, Tuhan kasih 100%. Semangat kita harusnya semangat 100% dong. Dengan sukacita yang dengan sukacita. Karena emang ajaran Tuhan Nabi Isa atau Tuhan Yesus itu emang dia mengajarkan untuk memberi sukacita. Tidak ada kasihlah perpuluhan. Menurut gua gitu. Iya kan sekarang kalau dia menyerahkan anaknya yang tunggal, tapi anaknya 1/10 aja ya. Tuhan aja nggak ngasih 1/10 sama kita. Kenapa kita mempeributkan itu dan harus memberi ke gereja atau ke orang miskin atau kemana gitu? Jadi menurut gue ya hentikanlah perdebatan yang nggak penting ini, lalu masuklah dalam sebuah sirkulasi esensi yang lebih real. Gitu. Ada lagi nih, ini kalau ini masih terjadi di kalangan teman-teman gue. Ada orang Kristen yang boleh makan babi, tapi ada juga teman gue yang Kristen, gue nggak makan babi, emang nggak boleh konat gitu. Gue nggak mau debatin gitu. Sebenarnya orang Kristen boleh makan babi apa tidak? Makanya kan gini, kalau dia berpatokan pada perjanjian lama, ya semualah aturan tuh. Jadi lo ikut Tuhan karena aturan. Babi lah, apa semua ini, atau kan? Nah, dalam perjanjian baru dikatakan gini, bukan yang masuk yang najis. Tapi ketika apa yang keluar dari mulut lu, apa yang keluar dari hidup lu, itulah yang najis. Itulah yang haram. Jadi masalah babi dan enggak lebih enak dibahas dari faktor kesehatan sih, bukan religi. Karena pada dasarnya yang jadi masalah di dalam firman adalah ketika orang makan tidak secukupnya, rakus, nggak mau bagi-bagi. Makanya doa yang diajarkan Yesus adalah berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya. Makanannya boleh apa aja. Bahkan kalau dikatakan di Alkitab, tambahkan sedikit anggur pun nggak ada masalah, tapi secukupnya.
Oh, tambahkan anggur. Iya. Makanya kita suka minum anggur. Perjamuan kudus kan pakai anggur. Oh, iya, oke. Tapi secukupnya. Iya, nggak segalon juga. Nah, kalau segalon ya saya. Gitu ya. Oh begitu ya ajarannya. Iya. Oke. Jadi lebih ke karakter, esensinya di karakter kita. Oke. Gitu. Tapi di perjanjian lama itu tertulis tidak kalau tidak boleh memakan babi? Ada. Dan bukan cuma makan babi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pala ganti pala. Iya, kepala ganti kepala. Oke, barulah di perjanjian baru dirubah. Tidak dirubah, jadi digenapi sama Yesus. Oh, digenapi. Iya, jadi itu nggak boleh dirubah, tapi digenapilah hukum itu sehingga kita hidup dalam hukum kasih karunia. Ya. Gini ya, Yesus tuh tahu lah, kita tuh sulit di direct dengan aturan. Ya. Kita juga nggak suka kok sama aturan. Iya. Nah, dia ngajarkan cinta, karena cinta membuat orang tidak terbelenggu sama aturan. Misalnya kalau lu suka duren, bro, ya lu nggak usah dikasih aturan makan duren kalau lu suka duren. Oke. Nah, sebenarnya ininya di situ, bukan dihilangin, tapi dia menggenapi hukum Taurat itu supaya kita nggak hidup berdasarkan hukum Taurat, tapi kasih karunia. Oh, diperbarui. Dan genrenya adalah kasih. Cinta kasih, perbuatan, esensi, integritas gitu. Oh gitu, ini gue baru tahu. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Perdebatan di teman-teman gue. Tadi Bunda Maria udah kejawab gitu. Berarti sekarang kita coba ngomongin soal toleransi agama sebagai kaum minoritas. Iya. Bang Yeri ngerasa ada masalah di Indonesia nggak soal toleransi? Makin kesini enggak ya. Karena apa? Karena sebenarnya ya minoritas Kristen dalam tanda kutip ya di Indonesia bersyukur tinggal di Indonesia yang notabene penduduk Muslim terbesar di dunia. Di dunia. Karena Muslim di Indonesia ini punya sebuah genre dan arah dan budaya yang membuat nyaman. Ya, gitu loh, menyenangkan. Menyenangkan tinggal di negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Ya. Kalau ada 1-2 hal, itu bukan general, itu hal yang normal dan biasa, bukan sesuatu yang harus dinangisi atau diratapi gitu. Makanya kan gue sama Habib Hussein sering buat konten. Intinya adalah jangan taruh stigma sama teman-teman Muslim hanya karena beberapa kejadian. Ya, hanya karena sekelompok kecil, padahal lebih banyak kelompok yang besar yang lebih toleran gitu ya. Jadi lu tidak begitu merasakan masalah toleransi di sini? Enggak sih. Sama sekali? Ya ada lah 1-2, tapi bukan sesuatu yang harus jadi sebuah masalah besar gitu. Iya. Karena emang pada basicnya kita itu emang harus hidup berdampingan. Betul. Ya. Itu kan paling penting. Dan ini, masalah toleransi itu kan bukan mayoritas minoritas. Contoh, ada beberapa gereja ditutup sebenarnya. Kalau mau jujur, ya karena pendetanya nggak pernah silaturahmi sama tetangga-tetangganya. Oh, oke. Jalanin ibadah pas lagi maghrib misalnya, buang sampah sembarangan, parkir sembarangan. Ya jelas lah orang nggak seneng dengan eksklusifnya juga. Orang-orang Kristen yang anti berbaur itu. Jadi ini masalah semua agama sih, toleransi. Bukan cuma terjadi di kaum Kristiani aja ya. Betul. Kalau gue tanya agak lebih heavy dikit ya. Sebenarnya kan kita kan dilahirin itu kan nggak memilih agama ya. Kita kan kosong gitu ya. Pada saat kita grow up, pada saat kita tumbuh, ketemu teman A, B, mulai berpikir. Karena kan pas kita kecil pasti kita dikasih dogma kalau ini benernya bener gitu. Salah nggak sih kalau pada endingnya kita memilih agama yang berseberangan dengan keluarga kita? Salah nggak menurut pendeta? Kalau menurut gua itu adalah sesuatu yang nggak bisa disalahkan. Karena kan itu personal kan. Ada hal-hal yang sifatnya personal. Kayak gua lah, personal. Ya kalau itu terjadi sama seseorang, tapi Tuhannya beda, ya sudah. Secara internal iman gua, ya pasti ada kesedihan. Tapi apakah menariknya gua meluapkan kesedihan gua kepada orang-orang yang memilih Tuhan lain selain Yesus? Apakah menariknya? Apakah esensinya? Membuat orang jadi punya rasa bersalah. Apalagi misalnya dia dulunya Kristen, akhirnya menemukan pencerahan, dan akhirnya dia meninggalkan Kristen. Seperti itu. Nah, banyak teman-teman Kristen tuh kecewa karena mereka berharap gue tuh marah, gue tuh menarik kembali. Ya sekarang siapa yang nggak sedih? Tapi ya kita sekarang di tatanan hidup ini bukan kompromi ya.
bukan toleransi juga, apresiasi. Ya. Ketika ada yang menjadi yang murtad atau mualaf, ya, udah bukan lagi jadi sesuatu yang harus ditangisi, didebati atau jadi sesuatu yang sifatnya krusial banget gitu. Walaupun itu kan sangat terjadi ya. Iya, itu begitu terjadi. Anda murtad atau mualaf, iya. langsung kayak ada stigma yang gitu ya. Lu sadar nggak? Kadang-kadang orang-orang kayak gini menciptakan Tuhan kayak kompetitif nih. Oh, okay. Jadi kok gue liat kok kayak multi level marketing ya? Iya. Lu lama nggak ketemu, apa kabar lo? Tahu-taunya gue, ayo dong ikut agama gue gitu. Iya. Banyak orang memperlakukan agama kayak prank gitu loh. Tapi itu yang dilakukan. Iya. Kayak kompetitif ya? Kayak kompetitif. Kok lu pilih dia sih? Banyak-banyakan jumlah, ayo closing. Harus tuh closing. Minggu ini closing berapa? Iya. Kayaknya gue males deh kalau ikut Tuhan yang model kayak gitu. Iya. Terlalu kompetitif ya? Terlalu insecure. Iya. Itu lu ngerasa nggak terjadi di Indonesia? Terjadi banget sih. Terjadi. Itu udah menjadi satu culture yang kayaknya harus diurai deh. Pemuka-pemuka agama harus berdampingan mengurai. Oke. Gitu. Lu pernah ketemu nggak pemuka agama Kristen yang menurut lu kurang pas? Misalnya begitu dia yang gue bilang, let's say dia nyaman di Muslim, let's say dia nyaman di Buddha. Wah, ini kompor banget. Wah, lu pernah menemukan nggak pendeta yang seperti itu? Pernah sih. Jadi entah kenapa ya, dia suka sekali melakukan, ini gue buka apa adanya. Iya. Aktivitas yang namanya kristenisasi terselubung. Ya. Oke. Bagi-bagi Indomie, membantu pas lagi bencana, tapi ujung-ujungnya ada udang di balik batu. Oke, bukan kepiting. Oh, bukan. Oke, ada udang di balik batu. Oh, lu menemukan dan melihat sendiri. Iya, dan itu kan mengganggu tatanan yang sudah oke ini. Makanya jujur ya, bro, orang sih udah enek sama agama sebenarnya. Udah capek gitu loh. Iya kan? Makanya nggak tahu lah, lu sih luar biasa dibuat konten agama. Iya dong. Karena journey of religion. Jadi gue mau cari ini semua ajaran yang menurut gue sih benar gitu. Iya. Tapi kenapa gue bikin? Karena gue banyak keresahan yang lu bilang. Kok kayak pada kompetitif ya? Yang ini bener, yang ini takut kalah, yang itu ngerasa kayak waduh. Ada lagi yang nggak percaya surga neraka. Menurut gue too much deh, menurut gue makanya gue pengen menggali dari sisi Kristen Protestan. Dan menurut gue semua agama pasti punya baik dan buruknya. Tinggal kita enakin aja dulu ya kan. Makanya gue bilang, lu berarti pernah menemukan pendeta yang kayaknya ada kristenisasi gitu. Pernah. Banyak malah. Itu terjadi ya? Itu terjadi, dan itu kan memalukan gitu. Apaan sih? Apalagi itu kepercayaan lu. Iya. Lu juga jadi bete. Kalau lu dibalik gitu loh. Agama lain ngeprank lu juga gak mau kan. Itu kan males ya. Iya kan. Masa gitu sih. Oke, jadi menurut lu sah-sah aja pada saat kita lahir kita tidak punya agama, begitu kita grow up, mana yang kita cocok, itu yang kita ambil. Sah-sah aja. Jadi agama tuh adalah kita harus kasih ruang orang seluas-luasnya, seliar-liarnya. Jadi mungkin gue berani berkata bahwa keliaran jadi penting dalam beragama. Keliaran menjadi penting dalam agama. Iya. Kenapa? Supaya orang menemukan esensi berdasarkan sebuah pengalaman. Kayak misalnya gini, gue ngasih tahu lo kue nih. Nah, nih kue gue suka banget nih. Gue jelasin lah. Ya lu terima edukasinya. Tapi kalau lu makan, kue itu akan melempar rasa dalam semua indera lo. Lu nggak perlu penjelasan panjang lebar, dan lu akan memutuskan bahwa kue ini enak, bukan berdasarkan gua. Itu harusnya menjadi pondasi. Kalau itu menjadi pondasi, kita nggak ribut, tarik-tarikan umat, saling jelekan. Lihatlah portal-portal YouTube religi-religi, isinya debatnya nggak penting ya. Untuk apa memperdebatkan itu? Karena gue rasa juga semuanya bener gitu loh. Menurut lu itu problem besarkah di Indonesia? Iya, itu problem besar. Perkompetitifan, ketakutan. Makanya lu kasih argumen tadi soal kue ya. Kalau kuenya emang nggak masuk di lu, ya udah. Ya udah. Masa gue mesti marah sama lu sampai gue todong lu pisau untuk ngasih tahu nih kue enak apa enggak? Kan konyol. Konyol ya. Gitu. Oke, ada lagi nih. Gua sempat melihat, ini agak jokes ya. Gua melihat banyak ajaran agama Kristen. Gue lupa entah itu Pentakosta, Protestan apa. Dia itu suka ini, Bang Yeri, datang ke suatu kebaktian, dia begini kepalanya, keluar dah tuh Roh Kudus atau apa, gue nggak paham. Itu apa sih? Iya. Orang biasanya itu di kalangan karismatik sama Pentakosta. Karismatik sama Pentakosta. Orang mempercayai itu adalah karunia Roh Kudus. Oke. Berbahasa roh. Didoain tumpang tangan tumbang. Fenomena-fenomena itu menjadi fenomena yang
lumayan berkembang di 10 tahun terakhir lah. Oke. Ya, Is kan? it real? Tapi dia real itu harus dalam pengujian yang esensi kembali ke firman Tuhan. Oke. Jadi tidak bisa di general itu semua. Oke. Oke lah, gue tarik satu poin, bahasa roh lah. Bahasa roh ya. Oke. Kalau orang yang nggak ngerti bahasa roh itu bahasa apa itu dia? Iya, jadi sebenarnya itu bahasa roh adalah bahasa yang diberikan memang bukan untuk dimengerti orang. Itu seperti sebuah personal bahasa antara manusia dan Tuhan. Oke. Nah, apakah yang bisa lebih rohani dari yang tidak? Enggak. Oke. Enggak. Jadi itu bukan level pencapaian orang bertuhan, tapi itu dikondisikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, tarik, lalu Firman melihat apa dalam fenomena ini? Ya. Semua bisa, ada yang bisa, ada yang enggak bahasa roh, tapi semua harus bisa satu bahasa. Itu bahasa kasih. Bahasa kasih clear. Udah selesai di situ. Di bahasa kasih itu. Jadi fenomena Roh Kudus harusnya diterjemahkan keluar dengan bahasa kasih. Kalau nggak jadi kesombongan, jadi membuat orang bingung. Jadi gue lebih rohani dari lu, gue ada Tuhan di lu nggak ada. Itu jadi kayak menyebalkan sih. Kalau bahasa kasih general, semua bisa. Karena emang basicnya Nabi Isa atau Tuhan Yesus yang mengajarkan simple ya, cinta kasih. Makanya gue kalau nggak salah pernah denger deh, kalau lu ditampar pipi kiri lu, kasih pipi kanan. Iya. Itu ditulis ya. Jadi kasihilah musuhmu, berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Karena ada satu poin penting di dalam pengajarannya dia adalah hubungan. Jadi Yesus tuh sangat menghargai dan menghormati hubungan, sehingga kita dan musuh pun diusahakan tetap punya sebuah hubungan. Karena banyak hal secara religi terbangun lewat hubungan. Gitu. Nah sebenarnya gini, kayak misalnya ya bro, misalnya gue nggak percaya Yesus, lu percaya Yesus. Ya sudah, jangan kompromi secara eksklusif. Tapi secara inklusif kita mesti bisa ngopi bareng, ketawa bareng. Itu sebenarnya poinnya. Esensinya. Jangan sampai berbeda lalu jadi musuh. Lalu jadi ancaman. Karena itu banyak terjadi. Loh, Yesus disalib juga gara-gara beda. Iya. Pada masa itu. Sebenarnya gue agak bingung sama statementnya Tuhan Yesus atau Nabi Isa ya. Dia mengorbankan dirinya dia disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Muncul tuh gue ngomong. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu apa sih? Gue sampai sekarang masih confused deh. Terus deh. Dia rela disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi gini, perjanjian lama tuh syarat akan hukum, konsekuensi, bentuk keadilannya di situ. Lu buat salah, lu dihukum, udah titik. Let's say, gue nyolong. Gue dihukum. Makanya ada 10 perintah Allah. Jangan nyolong, jangan bunuh, jangan zina, pokoknya peraturan. Tapi ternyata dalam realistisnya, satu aja susah, Pak. Satu aja susah ya. Iya kan? Jangan bunuh, jangan nyolong, jangan jahat, jangan ini. Tapi dia nggak pernah nulis kan, jangan narkoba. Makanya Anda terjebak. Makanya terjebak. Nah, anggaplah gini. Akhirnya, orang buat dosa kan? Iya. Oke, kalau ditanya jujur, siapa yang dalam waktu 2-3 hari ini, secara iman Kristen katakanlah, nggak buat dosa? Sulit. Nah, berarti gimana? Hukumannya dihilangin? Atau berarti dia nggak konsisten. Nah, jadi gini, hukumannya nggak dihilangin, siapa yang dihukum yang dirubah? Siapa yang dihukum yang dirubah? Jadi, ketika lu buat dosa, lu nggak perlu dihukum. Yesus datang, gua gantiin lu. Gua aja yang dihukum. Karena gua juga menghargai aturan yang gua buat. Disitulah penebusan ranah berpikirnya. Supaya lu nggak perlu nanggung konsekuensi akibat pelanggaran lu. Karena gue mencintai lo. Gue gantiin lo. Makanya Yesus tuh menyerahkan diri. Dia bukan mati. Dia Tuhan. Kenapa Tuhan kok mati? Bukan. Dia menyerahkan diri, nyawanya sebagai ganti. Gitu. Kalau di perjanjian lama ada orang buat dosa, lo punya kambing itu kurban. Pemikirannya hari ini potong. Dalam perjanjian baru perlu objek yang menjalani hukuman. Nah, disitulah karena cinta dan pengorbanannya, dia gantiin kita supaya kita merdeka. Kita nggak lagi hidup dari kutuk, dari yang kita
merdeka. Karena apa? Karena kita baik? Bukan, karena Tuhan baik. Selesai udah. Clear di situ. Clear ya? di situ. Jadi statement dia, biar saya menebus dosa-dosa Iya. Anda, biar saya yang disalib. Iya, dan kamu nggak perlu ngalamin konsekuensi dosa. Oke, gue baru ngerti. Free. Yes. Kemurahan, tapi bukan barang murahan. Betul. Gitu. Ada juga cibiran orang atau cibiran sebagian orang, Iya. bukan cibiran orang. Sebagian orang yang menganggap kok Tuhan mati, Iya. katanya Tuhan. Iya. Iya, makanya itu nggak bilang dia menyerahkan nyawanya. Dia membangkitkan orang mati, Lazarus. Ya. Ya. Tapi dia tidak mau dalam kekekalan dia terpisah dengan kita. Ini statement gue agak kontroversi sih. Ya. Ketika orang lagi rebutan nih, Ya. siapa yang layak masuk surga, siapa yang enggak. Ya. Yang punya surga ninggalin surga buat kita. Ya. Supaya kita sadar kita lebih penting dari surga. Surga nggak ada artinya tanpa kita. Kalau Tuhan suruh milih surga apa kita, dia pasti milih kita. Dia terbukti, dia tinggalin. Ya. Yesus lahir di dunia. Ya. Supaya dia nggak mau jauh dari kita. Begitu kita nggak ada, dia kehilangan belahan jiwanya. Ya. Itu sebabnya dia, karena cinta, dia menebus. Supaya tadinya dosa itu menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia. Ya. Lu nggak perlu jauh dari gue. Udah lo, gak usah jauh-jauh deh dari gue deh. Oke. Itu sebenarnya semangatnya. Makanya sederhana banget. Kadang-kadang orang beragama lah yang mengkomplekkan ini. Ya. Sehingga orang kayak terseok-seok ikut Tuhan, ribet bener ya. Iya. Harus gini, harus gitu. Sebenarnya ya buka hati aja, ya sudah. Ya. Dan lu jalanilah anugerah yang tiap hari ini gitu. Bisa makan. Bisa makan, Masih bisa enak. hidup, dikasih Masih bisa ini, hidup. dikasih itu. Iya. Sebenarnya, menurut lo arti religion buat lo deh. Iya. Apa Tuhan dan religion menurut lo? Oke, jadi ini mungkin unpopular opinion ya. Yes. Gue nggak suka kata religion sih. Lu nggak suka? Gue nggak suka. Oke. Jadi itu seperti kata harus gitu. Oke. Orang bertuhan harus religi. Oke. Harus ini. Berdoa harus tutup mata. Ya. Harus lipat tangan. Ya. Harus ada ininya gitu loh. Ya. Jadi buat gua, Yesus itu melampaui religi. Yesus itu Dia- melampaui iya. religi. Jadi dia tuh, ini pandangan personal ya. Iya, ini Orang suka nggak suka, personal. bodo amat Bodo amat sebenarnya. dong, bodo amat. Yesus nggak datang bawa agama. Yesus datang bawa sebuah realita baru. Oke. Lo tahu nggak, di mata gue lo tuh begini. Dan itu udah selesai. Selesai. Lo nggak perlu mensibukkan diri supaya Tuhan makin cinta. Lo tambah jam doa lo tiap hari buat Tuhan makin cinta. Lo doa sehari 8 jam nggak buat Tuhan makin cinta. Kenapa? Itu udah cinta lo apa adanya. Oke. Gitu. Kalau ada masalah, mungkin lu yang nggak cinta. Mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi itu nggak membuat dia mengurangi cintanya. Oke. Makanya yang buat masalah kadang kita terlalu mengagamakan Diri kita. diri sehingga kita pun blunder gitu. Iya. Setelah gue ngerti ini, enak banget hidup bertuhan. Oke. Tapi kalau Tuhan udah ngasih cinta segitunya, bentuk balasan kita terhadap balasan cinta itu apa? Jadi gini, cinta Tuhan nggak bisa dibalas kecuali diteruskan pada orang lain. Cinta kita ke Tuhan tidak bisa dibalas. Nggak bisa dibalas. Tapi diteruskan ke orang. Hanya bisa diteruskan pada orang lain. Oke, Anda mau kristenisasi ya? Nah makanya kan udah keblunder nih. Maksudnya Maksudnya gini, tadinya gue murni, nggak ada kepentingan apa-apa, Ya. tapi orang udah keburu negatif duluan. Ya. Gara-gara orangnya. Jadi gini, harusnya orang yang mengasihi, orang yang cinta Tuhan, lalu dia mengasihi sesama, bukan supaya orang itu masuk Kristen Ya. atau ke gereja. Itu Ya. sebuah prank lah. Ya. Dan kayaknya orang butuh Tuhan untuk itu. Ya. Mengasihi tanpa syarat aja. Ya. Gitu loh. Mengasihi tanpa syarat Iya. tuh keren banget sih menurut Tanpa gue. syarat gitu. Apapun agamanya, apapun genre orangnya, miskin, kaya, gembel, tajir. Iya. Itu ya. Karena cinta Tuhan gitu. Karena lo merasakan itu ya. Iya. Cinta tanpa syarat, lo sampai comberan ya. Iya, makanya. Cinta tanpa syarat ya. Iya, Itu yang pengen lo sebarin Itu dalam yang pengen agama gue sebarin. Kristen. Dan gue nggak ngerasa Yesus nanya, lu agamanya apa? Oke. Gitu. Dan gue ngeliat di dalam Alkitab, Yesus nggak nanya waktu dia melakukan mujizat. Tunggu dulu nih, lu Kristen, karismatik atau Pentakosta atau Oke. Ortodok apa nih? Enggak. Iya, iya, Dia iya, nggak iya. peduli dengan yang begitu-begitu. Iya. Nah harusnya orang yang bertuhan, kemampuan itunya
lebih tebal. Muncul ya, harusnya. Itu harapan lo ya? Itu harapan. Karena waktu itu tuh, iya benar-benar, Tuhan Yesus Nabi Isa itu waktu, kalau gua nggak salah ya, karena gua juga agak goblok ya. Dia saat menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, dia nggak nanya Dia nggak nanya. Lo agama lo apa ya? Iya. Nah, gue juga suka bete sama orang-orang kayak gitu. Kadang-kadang kayak, gue suka tersinggung ya, agama lo apa sih? Menurut gue itu kayak nanya gini, ATM lu jumlahnya berapa? Agak nggak sopan ya? Emang kalau agama gue beda, kita musuhan. Bener. Itu terjadi banget di sini. Makanya gue nggak suka religi. Oke. Menurut gue tuh terpisah. Personal personal pribadi gue. Iya. Ini personal ya? Lu tidak suka religi ya? Gue nggak suka religi. Terkesan kayak mengkotak-kotakan band ya? Walaupun kotak band juga sekarang udah mulai agak redup. Jadi lonjong kan. Kalau kita ngomongin religi, jadi kayak ada pengkotakan ya? Iya. Oh, lu Buddha ya? Lu Muslim ya? Gitu. Jadi yang lu pengen sebarin apa dong kalau lu nggak suka kalimat religi? Kasih aja. Sebenarnya kasih aja. Kasih yang bisa dilihat oleh orang buta. Didengar oleh orang tuli. Sesederhana itu aja. Apa yang dari pikiran ya merubah pikiran, yang dari hati merubah hati, yang dari hidup merubah hidup. Gitu. Jadi ya sebenarnya sangat sederhana dan sangat esensi ketika kita menjalankan kehidupan bertuhan. Menjalankan kehidupan bertuhan. Oke. Ini last question dari gue sebelum gue bakal bacain dari para pemuda-pemuda tersesat yang lu jalan di MLI. Harapan lo apa buat Indonesia soal toleransi agama? Udah cukupkah? Masih kurangkah? Ya. Sebenarnya back to basic lah. Kita nggak perlu cari metode baru. Dulu zaman perang, Indonesia lawan Belanda. Ya anggaplah tentara Indonesia ada orang Kristen, ada orang Islam. Lawan tentara. Dua-duanya takut. Mungkin dua-duanya ngobrol. Ini asumsi gua. Kita udah dua Tuhan lu yang dukung. Masa kita kalah sih sama penjajah? Nah, akhirnya tuh jadi satu semangat kan. Terbukti kok bangsa ini dibangun oleh bukan sekelompok agama. Dan itu indah banget. Dan kita nggak perlu kurikulum lain. Back to basic aja. Back to basic. Cintai Indonesia. Beragamalah seperti yang basicnya Indonesia ini dibangun. Iya. Karena pada saat perang pasti mereka nggak nanya juga ya. Lu agama lo apa? Iya kan? Iya. Kalau lu agama ini kita jangan lawan Belanda. Karena kita bersatu. Company aja cabut ya. Iya. Begitu. Makanya udah pakai ini kan, udah pakai pistol. Kita masih pakai bambu runcing. Kita menang lagi. Mungkin itu yang bilang, Tuhan lu sama Tuhan gue kayaknya collab nih. Iya kan? Ngalahin Belanda. Kalah Belanda. Tapi itu make sense juga ya? Iya. Karena pada masa itu kan agama juga udah terbagi. Tapi ini karena gue pernah bersosialisasi dengan veteran. Dan ini cerita real. Yang gue sampaikan ini real. Terjadi di dalam pertempuran lawan penjajah. Diskusi ini real. Yang satu berdoa menurut agama Islam, yang satu Kristen. Lalu dua-duanya sadar, dua Tuhan lu yang nolong kita. Masa iya kita kalah? Udah dua Tuhan nih. Gitu. Ini lu beneran ngobrol sama veteran? Iya, gue ngobrol sama veteran. Keren banget. Jadi back to basic lah, semangat untuk kembali ke roots-nya, ke akarnya. Ke akar Indonesia pada masa itu ya. Dan kayaknya nih ya, singkirkanlah semua yang sifatnya asing-asing itulah. Pengajaran-pengajaran asing, dogma-dogma asing yang sebenarnya sulit relevansinya diterapkan di bangsa kita. Karena emang kita based on Pancasila gitu. Jadi ya kita yang di sini aja lah ya. Ada azan dulu. Kita mau stop dulu, Bimena? Stop dulu ya. Baru langsung masuk ke netizen ini ya. Oke, ini kita ada pertanyaan dari kebanyakan sekian pemuda tersesat Anda nih ya. Siap. Nih, ada pertanyaan. Apakah benar kalau Yesus itu menganggap dirinya sebagai Tuhan? Oh ya, saya mengerti arah pertanyaannya sih. I know, that's heavy. That's heavy. Ya kan, karena ada sebuah perdebatan nih. Gue mungkin intro dengan ini. Di mana ayatnya Yesus berkata, "Aku Tuhan dan sembah Aku." Itu kalimat populer yang selalu dipertanyakan. Dan menurut saya ya itu pertanyaan debat sih. Iya kan? Sebenarnya kan kalau debat tuh kan lain ya, kayak lain. Saya bisa bahas dengan di mana ada ayatnya Yesus berkata bukan Tuhan dan jangan sembah Aku. Betul. Gitu loh. Ya, jadi kalau menurut gua bahwa ketuhanan Dia tidak membutuhkan sebuah pengakuan manusia sebenarnya. Nah, sebenarnya rasa aman bertuhannya di situ, supaya kita pengikutnya juga punya rasa aman tanpa sebuah pengakuan, seperti itu. Jadi tanpa sebuah perdebatan. Tanpa sebuah perdebatan. Nah, ketika seorang mencari tahu kapan nih Yesus mengakui dirinya, ya mungkin Anda tidak akan puas, karena mungkin tidak akan dikasih clue-cluenya. Makanya dikatakan gini, berbahagia yang tidak melihat, namun percaya.
Jadi berbagai hal aneh tidak melihat namun percaya. Jadi ada satu trust hubungan yang dibangun yang sebenarnya itu menjadi core juga waktu kita membangun hubungan satu sama lain. Dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan yang tidak seagama, tidak sekelompok, tidak segereja. Trust itulah yang sebenarnya Tuhan ingin hadir di situ. Gitu loh. Jadi ya itu jawabannya. Jawabannya itu ya. Karena kalau diperdebatkan panjang nih. Panjang. Nomor 2 juga agak panjang nih. Iya. Kenapa Tuhan Yesus itu menyatakan 100% Tuhan, 100% manusia? Ya, yang selalu menjadi kebingungan adalah sebenarnya konsep Tritunggal ini. Iya kan, sebenarnya itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhannya orang Kristen 3 apa 1 sih? Itu paling banyak pertanyaan orang. 1 tapi 3 gitu loh. Ya kan? Jadi Yesus itu berdoa sama Bapa, apakah berdoa sama dirinya sendiri? Ya kan? Lalu peranan Roh Kudus itu di mana? Nah, sebenarnya inilah sebuah konsep Tritunggal 1, tapi di dalam 1 tuh ada 3. Nah, terlihat konsep Tritunggal itu dari siapa? Kita ciptaannya. Kita ini 1, lo 1, Onat, gue Yeri 1. Tapi di dalam kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Gitu. Nah, waktu Yesus datang, ya dia satu kesatuan ya, dia manusia. Dia juga Tuhan. Iya kan? Kedatangannya sebagai manusia, yang tadi kita bahas sebelumnya, sebagai penebusan. Dia hanya bisa menebus ketika dia lahir sebagai manusia, karena yang dia tebus adalah manusia. Dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia. Jadi kayak biar gua yang tebus dosa lo, biar gua yang... Iya, begitu. Udah menjawab ini ya? Iya. Kalau nggak panjang nih perdebatan kita. Mau nanya dong, ini agak berat juga nih dia. Mau nanya dong, menurut pandangan Pendeta Yeri, apa sih pendapat Pendeta Yeri soal agama Islam? Iya, Islam itu kan sejak saya mengenal ya. Sejak mengenal. Islam itu indah. Islam itu rahmat. Ya kan? Kalau kita melihat lebih dalam ajaran Islam, maka kita akan menemukan begitu banyak hal baik, begitu banyak hal indah, begitu banyak hal yang sifatnya sangat meaningful. Ya kan? Perjalanan Rasul, lalu tindakan-tindakan yang dibuat, pemikiran-pemikiran yang dibuat. Sehingga, makanya saya bilang di awal, saya bersyukur salah satu kebaikan Tuhan dalam hidup saya ditempatkan di Indonesia, di tengah-tengah bangsa yang berpenduduk Islam. Berapa kali dalam sebuah aktivitas, saya pakai kok sebuah kaos yang dijual Habib Jafar, Islam indah. Iya kan? Orang bertanya, ini apakah sudah transfer pemain? Saya kemarin bikin konten juga gitu. Nah, transfer dong. Transfer ya kan? Orang ya itu seru-seruan. Tapi harusnya nggak jadi sebuah ketakutan. Bahwa Islam itu indah. Makanya saya kecewa ketika ada orang Kristen yang mencoba menframing Islam ini sebagai dalam tanda kutip agama teroris lah, agama yang kasar, tidak toleran dan sebagainya. Enggak kok. Gitu. Karena kita mengalami itu di tengah hampir 200 juta penduduk Muslim, dan gue juga sejujurnya gue tidak merasakan itu loh. Padahal gue juga dari kalangan keluarga yang berbeda-beda. Tapi gue pribadi sih nggak pernah merasakan diskriminasi itu. Walaupun mungkin ada tapi hanya secuil yang nggak bisa lu ratakan dong. Betul. Ya kan? Itu lu setuju ya? Setuju dong, setuju. Jadi pandangan agama Islam menurut Pendeta Yeri? Iya, jadi gini, gue tuh pernah diundang berbicara di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Oh ya? Iya. Bahkan sama pemimpin-pemimpin di situ, gue ditawarkan menginap bahkan di situ. Sebegitu welcome ya, waktu itu pas puasa. Jadi gue datang pas puasa siang-siang, mereka suguhin makanan. Gitu. Terus datang nih anak ustadznya. Dia bilang, "Ayah, kok ini nggak puasa?" Waduh, nggak enak gua. Lalu di depan mata gua, ustadz itu menjelaskan pada anaknya, "Ini lo musafir. Ini lo," gitu. Dari situ gue lihat, harusnya orang Kristen bersyukur banget. Jadi kalau ditanya pandangan Islam, Islam itu indah. Gitu itu tepat, kalimat yang sangat tepat. Islam itu indah. Sekarang pertanyaan pribadi gue, last question ya. Bisa nggak anggur yang di gereja kita ganti sama anggur merah? Amer. Jadi gini, makanya ikut Tuhan sebenarnya enak karena bukan pemaknaannya di esensi. Itu yang mau ganti Fanta Grape juga boleh. Mau ganti itu apa sih minuman-minuman apapun ya. Intinya adalah esensinya. Makanya mau kita lakukan perjamuan khusus di rumah juga nggak apa-apa. Rotinya diganti biskuat juga nggak apa-apa. Diganti ini juga nggak apa-apa. Karena esensinya bukan di bentuknya. Iya kan?
bukan di ritualnya, adalah memaknai tubuh dan darahnya menjadi satu dengan kita. Artinya apapun bentuknya, dia menjadi satu. Dia punya realita di dalam kita. Jadi ya mau ganti amer, mau hostingnya lu ganti roti awar pakai meses, mau darahnya itu lu ganti pakai kopi. Yang penting esensi dari ajaran itu. Iya, dan gue lakukan itu di daerah-daerah yang sulit dapetin amer. Gue pakai Pringles misalnya, sama apa aja gitu. Itu menurut lu sah-sah aja? Sah lah, gitu. Tidak tersinggungkah umat Kristen? Iya, berarti dia nggak mengerti pemaknaannya kalau dia tersinggung. Karena dia tersinggung pada sesuatu yang sifatnya aksesoris, bukan esensinya. Wah, keren. Keren. Thank you Pendeta Yeri. Thank you banget. Terima kasih banyak sudah bergabung di Journey of Religion. Walaupun Anda kurang suka kata religion, tapi inilah acara kita. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Aduh. Nah, sampai rumah tiba-tiba gue dikirimin sama Scarlet Whitening. Tapi lu tahu nggak, Scarlet Whitening ini bukan cuma buat cewek, tapi juga buat cowok. Karena menurut gue cowok harus jaga penampilannya. Paling penting lagi, sekarang Scarlet Whitening lagi ngeluarin produk yaitu shower scrub rasa coffee. Pasti baunya enak banget ya. Nah, satu lagi nih, dia juga ngeluarin body scrub rasa coffee yang baunya udah pasti coffee banget, right? Nah, gue mau jelasin nih Body Scrub Coffee Edition karena banyak banget manfaatnya. Bisa mencerahkan dan meratakan warna kulit, bisa meregenerasi kulit, bisa membantu pembentukan kolagen, dan juga bisa meningkatkan kelembapan kulit lo. Buat cara pakainya juga gampang banget. Lo tinggal gunain Body Scrub pada seluruh tubuh lo, dan lo tinggal tunggu 2-3 menit, terus lo bilas deh sampai bersih. Selanjutnya, gue bakal pakai Shower Scrub Coffee Edition dari Scarlet Whitening. Karena manfaatnya juga banyak banget. Bisa mencerahkan dan meratakan warna kulit, meregenerasi kulit, dan juga meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit lo. Cara pakainya juga gampang banget dan gak ribet. Tinggal basahin tubuh lo, gunain sabun ke seluruh bagian tubuh, terus lo bilas dia pakai air bersih.